istri yang tak dianggap. Bab 29. Jantung Andreas berdetak kencang ketika mendengar pertanyaan Dirga. Dia paham bahwa Dirga ingin memberikan dirinya peluang menjadi ayah untuk Vino. Kinara mengepalkan tangannya erat, berusaha menahan gejolak amarah dalam dirinya. Namun wanita itu sadar bahwa Andreas juga berhak bisa bersama dengan Vino, apalagi setelah dia mendengar nasihat dari Dirga. Dirga mengatakan bahwa Kinara dan Andreas harus menjalin hubungan baik. Bukan tanpa alasan Dirga menyarankan hal tersebut. Darah Andreas dan Vino sama, yaitu O negatif. Dirga takut bila suatu hari nanti Vino terluka dan membutuhkan donor darah. Andreas mau mendonorkan darahnya karena pria itu juga menyayangi anaknya. Dirga merupakan pria bijak. Dia selalu berpikir ke depan. Bayangkan saja, bila hubungan Andreas dan Kinara buruk, pasti itu akan berdampak pada Vino juga. Bolehkah? Andreas bertanya balik menatap Dirga dan Kinara penuh harap. Tentu saja. Kamu juga papanya. Dirga tersenyum kecil. Sayang, paman tampan ini mau minta gendong kamu sebentar. Vino mau ya? Kasihan paman tampan lagi sedih. Dia minta peluk sama Vino. Peluk dan cium pipinya agar kesedihan itu hilang. Vino mau kan? Dirga bertanya dengan suara pelan di telinga Vino, membuat bocah itu langsung menganggukkan kepala. Dirga sengaja tak memberitahukan pada Vino tentang Andreas yang merupakan ayah kandungnya. Itu semua agar Vino tak pusing, sebab bocah itu masih sangat kecil untuk mengerti alasan dirinya punya dua ayah. Andreas mengambil alih gendongan Vino. Jantung pria tampan itu berdegup kencang. Bola matanya berkaca-kaca. Ada perasaan nyaman dan hangat dalam hatinya. Apa begini rasanya bisa menggendong anak kandung sendiri? Hai. Sapa Andreas dengan suara bergetar menahan tangis. Pertama kalinya Andreas menimbang anak kandungnya sendiri. Atau lebih tepatnya sosok bayi mungil yang dulu pernah diabaikan kehadirannya. Sekarang Andreas sangat menyesali perbuatannya itu. Dia merasa sangat jahat dan bejat. Dua wanita telah ia sakiti. Satu anak kandung ia abaikan, dan satu lagi telah pergi meninggalkan dirinya karena keegoisan Andreas sendiri. Sekuat mungkin Andreas menahan air matanya agar tidak tumpah. Dia menelisik wajah tampan Vino yang sangat mirip dengannya. Kemana saja aku selama ini? Kenapa aku tidak bisa melihat keberadaannya dulu? Lihatlah, wajahnya sangat mirip denganku. Maafkan papa sayang. Maafkan papa yang terlalu pecundang. Batin Andreas menangis. Paman sedih ya? Jangan sedih lagi. Karena udah ada Vino yang bakal peluk paman. Bocah kecil itu memeluk leher Andreas, membuat pria tampan itu tak sanggup lagi menahan air matanya untuk tidak jatuh. Air mata Andreas jatuh dari pelupuk matanya. Pria tampan itu menangis dalam diam. Dia mengeratkan pelukannya, meresapi hangatnya pelukan pertama dirinya bersama dengan Vino. Kinara yang melihatnya pun tak kalah sedih. Dia bertanya-tanya dalam hati, mengapa Andreas baru meminta maaf dan memeluk Vino sekarang? Kemana perginya pria itu saat Vino benar-benar membutuhkan sosok ayah? Namun tak dapat dipungkiri bahwa ada rasa lega dalam hatinya, karena Andreas telah menerima kehadiran Vino. Dirga yang melihat raut wajah Kinara terlihat sedih pun langsung membawa istrinya itu ke dalam pelukannya. Dia mengusap punggung Kinara lembut seraya berbisik di telinga Kinara. Ikhlaskan semua sayang. Jangan biarkan ego dan dendam mengendalikan hatimu. Setiap manusia mempunyai kesalahan pada manusia yang lain, dan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mau memaafkan dengan mudah. Memaafkan bukan berarti melupakan, akan tetapi dengan memaafkan hati kita bisa menjadi lebih tenang dan damai. Otak dan hati kita tidak lagi disibukkan memikirkan mereka yang menyakiti kita. Karena apa? Karena kita sudah lebih dulu memaafkan mereka sayang. Dirga menasihati istrinya itu dengan kata-kata bijaknya. Dia tak ingin Kinara menjadi sosok yang bengis dan penuh dendam. Kinara merasa terharu dengan kebaikan Dirga. Dia bersyukur karena Dirga mau menasihati dirinya dalam kebaikan. Biasanya, suami baru pasti akan melarang istrinya bertemu dengan sang mantan dengan alasan cemburu atau apalah. Akan tetapi Dirga berbeda. Tak hanya mengizinkan Kinara bertemu dengan Andreas, dia juga mengizinkan Vino memeluk sosok ayah kandungnya itu. Namun Dirga akan tetap memantau pergerakan istrinya bila bersama dengan Andreas atau dengan pria lainnya. Jangan sampai kebaikannya disalahgunakan oleh Kinara atau pria lainnya. Terima kasih, Habi. Kamu memang pria yang sangat baik.
Aku bangga bisa menjadi istri kamu. Balas Kinara pelan seraya memeluk erat tubuh Dirga. Aku lebih bangga karena punya istri sekuat kamu. Ujar Dirga membuat Kinara tersenyum manis dalam pelukan pria tampan itu. Kembali lagi pada Andreas, yang terlihat begitu bahagia bisa menggendong dan berbicara dengan Vino. Bocah itu sangat mudah akrab dengan Andreas. Terlebih lagi sosok Andreas yang saat ini mengeluarkan aura positif. Kamu sangat tampan, Boy. Paman benar-benar kagum lihat wajah tampan kamu. Andreas menggoda putra kandungnya itu, membuat Vino tersenyum sombong. Bocah itu membusungkan dadanya lalu menepuknya perlahan. Vino memang tampan dari lahir. Balasnya dengan raut wajah serius membuat Andreas tergelak. Dia tak menyangka Vino mewarisi sikapnya yang saat kecil sangat suka memuji diri sendiri. Kinara dan Dirga begitu sabar melihat interaksi Andreas dan Vino yang tampak semakin akrab. Meski mereka baru berbicara beberapa saat yang lalu, bahkan Andreas seperti tak menganggap kehadiran Kinara dan Dirga. Karena saking bahagianya, dia bisa berbicara, memeluk, dan bercanda dengan putranya itu. Setelah cukup bermain dengan Vino, mereka pun keluar dari restoran tersebut. Andreas masih saja menggendong Vino, mengantarkan putranya itu ke depan mobil Dirga. Bilang sampai jumpa lagi, Paman, ujar Kinara pada Vino yang sekarang sudah berada dalam gendongannya. Sampai jumpa lagi, Paman. Vino mengikuti perintah Kinara. Bocah kecil itu tersenyum polos ke arah Andreas, yang juga tersenyum hangat ke arahnya. Sampai jumpa lagi, anak papa. Batin Andreas seakan tak rela berpisah dengan Vino. Namun pria itu sadar bahwa dia tak boleh serakah. Cukup diizinkan bertemu dengan Vino, itu sudah lebih dari cukup. Kapan dia akan sadar? Tanya seorang pria tampan menatap seorang wanita cantik sedang terlelap dalam bantuan berbagai macam alat medis terpasang pada tubuhnya. Mungkin beberapa minggu lagi, Tuan. Kenapa sangat lama? Tanya pria tampan itu tak sabar. Itu semua karena kami baru saja mengeluarkan satu janinnya, Tuan. Pasien hamil anak kembar, dan hanya satu yang selamat. Pria tampan itu tersentak mendengarnya. Dia menatap ibu wanita cantik yang sedang terbaring lemah di atas berangka rumah sakit itu. Kasihan kamu, Luna. Semoga setelah ini kamu jadi orang baik, dan hidupmu semakin baik. Gumam pria tampan itu pelan. Andreas, kamu mau kemana? Kenapa bawa koper segala? Tanya Yana panik melihat putra semata wayangnya mendorong koper besar. Aku ingin healing, Ma. Jawab Andreas singkat tanpa menatap wanita tua yang sudah melahirkannya itu. Healing? Terus kenapa pakai bawa koper segalaan? Sudah seperti orang mau pindah rumah saja. Ujar Yana seraya menautkan alisnya sebelah. Memang aku akan pindah rumah, Ma. Karena healing terbaikku saat ini adalah keluar dari rumah ini. Terlalu banyak kenangan buruk di rumah ini membuat aku tidak bisa menghirup napas segar di sini. Tukas Andreas membuat Yana tersentak kaget. Maksud kamu apa, Nak? Tidak mungkin kamu pergi meninggalkan Mama di sini, kan? Yana mencongkram lembut pundak Andreas, menatap dalam bola mata putranya itu. Mama yang buat aku ninggalin Mama. Andai saja dulu aku lebih mendengarkan Aluna, pasti dia masih hidup sampai sekarang. Andai saja waktu itu aku menyetujui permintaannya untuk pindah rumah, pasti sekarang aku bisa melihat dia dan menemani dia dalam keadaan hamil anakku, Ma. Andreas menekankan perkataannya. Pria tampan itu berusaha menahan emosinya yang ingin rasanya ia ledakan saat ini juga. Namun Andreas sadar bahwa dia tak boleh kasar pada ibunya. Dia harus bisa mengontrol emosinya agar tidak meledak. Sepulang dari bertemu Vino, Andreas sudah memantapkan hatinya untuk pindah rumah. Pria tampan itu ingin menyendiri dan menata hatinya yang saat ini sedang hancur berkeping-keping. Dia benar-benar ingin menjauh dari ibunya untuk sementara waktu. Dikarenakan setelah Andreas pikir-pikir, selama ini ibunya lah yang memegang kendali dirinya. Dengan siapa Andreas berteman, apa yang Andreas lakukan, dan masih banyak lagi yang Yana lakukan terhadap Andreas. Pria tampan itu merasa dia tak lebih dari boneka hidup ibunya saja. Bahkan sampai cita-citanya pun Yana yang menentukan untuk Andreas. Sudah cukup. Andreas ingin menjadi dirinya sendiri. Dia ingin bahagia dengan caranya. Dia ingin menyembuhkan hatinya yang terluka karena dirinya sendiri. Rasa penyesalan masih membelenggu jiwanya. Meski maaf dari Kinara sudah ia dapatkan, hatinya masih terasa kosong. Karena maaf dari Aluna belum ia dapatkan.
Pria tampan itu benar-benar merasa gagal menjadi seorang laki-laki karena telah terlalu banyak menyakiti hati wanita. Dua wanita yang tulus mencintainya diabaikan. Kinara begitu setia padanya, tak pernah menuntut banyak selama menikah, dan selalu melayani Andreas dengan baik. Namun Andreas abaikan layaknya debu. Lalu Aluna, wanita yang ia cintai dan juga mencintainya dengan tulus, kini telah pergi karena keegoisan dirinya. Semua itu tak luput dari campur tangan Yana yang selalu menghasut Andreas untuk mencampakkan kedua istrinya itu. Tidak, nak. Kamu gak boleh pindah rumah. Kamu itu harus nurut sama mama, karena mama yang telah susah payah melahirkanmu. Yana tak terima dengan keputusan Andreas. Wanita tua itu tak ingin berpisah dengan anak sematawayangnya itu. Andreas yang mendengarnya pun menghela napas berat. Bola mata pria tampan itu kembali berkaca-kaca. Dia menatap wanita tua ibunya dengan tatapan terluka. Apa belum cukup selama ini aku menjadi anak yang berbakti pada mama? Sampai-sampai dua wanita yang tulus mencintaiku, aku campakkan demi baktiku untuk mama. Apa itu semua belum cukup, Ma? Tanya Andreas dengan suara penuh penekanan menatap sendu Yana. Apa maksud kamu, nak? Yana terkejut mendengar pertanyaan Andreas. Udah lama, aku gak mau berdebat. Sekarang aku pergi dari rumah ini. Tolong jangan cari aku untuk sementara waktu. Biarkan aku tenangin diri aku sendiri, Ma. Aku mohon Mama hargai keputusan aku. Andreas mengayunkan langkahnya mendorong koper meninggalkan Yana yang memanggil-manggil namanya. Andreas, jangan pergi, nak. An! Yana berhenti mengejar Andreas yang sudah masuk ke dalam mobilnya. Pria tampan itu tak menoleh sedikit pun ke belakang. Bukan karena tak sayang pada ibunya, melainkan Andreas merasa kecewa pada Yana. Kebaikannya sebagai seorang anak dimanfaatkan oleh ibunya sendiri untuk mencapai keinginan ibunya. Maafkan aku, Ma. Semoga Mama bisa merenungi kesalahan Mama yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tanggaku. Andreas menghela napas berat. Tujuannya saat ini yaitu mencari perumahan yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Andreas benar-benar ingin menenangkan hati dan jiwanya. Dia ingin merenungi nasibnya yang begitu hancur dalam rumah tangga. Di tengah-tengah perjalanan, Andreas melewati lokasi kecelakaan Aluna. Pria tampan itu menepikan mobilnya di pinggir jalan. Andreas turun dari mobilnya, mendekati tepi jurang tersebut. Mata pria tampan itu kembali mengembun, mengingat wajah cantik Aluna yang tersenyum ke arahnya. Apa kabar kamu di sana, sayang? Apa kamu sudah bahagia di sana? Kamu itu lucu ya. Sekali marah langsung pergi dari kehidupan aku tanpa pamit. Perginya malah bawa calon anak kita lagi. Andreas meneteskan air matanya. Pria tampan itu menatap jurang curam itu dengan hati yang hancur berkeping-keping. Doakan aku ya. Semoga Tuhan mengambil nyawaku dalam jangka waktu yang cepat, agar kita bisa berkumpul di sana. Aku, kamu, dan anak kita. Biar kamu gak sendirian di sana merawat anak kita. Pria tampan itu menghapus air matanya yang mengalir deras dari pelupuk matanya. Andreas benar-benar terluka. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas kepergian Aluna. Setelah beberapa saat Andreas menangisi kepergian Aluna, pria tampan itu beranjak pergi dari tepi jurang tersebut. Dasar laki-laki bodoh. Punya istri baik diabaikan, punya istri tulus malah dicampakkan. Giliran udah pergi baru mewek. Baru kali ini aku lihat suami bodoh pilih goblok macam dia. Kumam seorang pria tampan memakai kacamata hitam. Pria tampan itu dari tadi memperhatikan Andreas yang berbicara sendiri di tepi jurang tersebut. Sudah 2 bulan Andreas pergi dari rumahnya membuat Yana terpuruk. Wanita tua itu tak berselera makan. Dia hanya berharap putra sematawayangnya itu pulang ke rumah. Apa Andreas sudah pulang? Tanya Yana pada suaminya yang baru saja pulang dari kantor. Andreas tidak pulang, Ma. Biarkan dia pergi sebentar untuk menata hatinya kembali. Ujar Brahmana pada Yana, membuat wanita tua itu menggelengkan kepalanya tidak terima. Buat apa menata hati, Pak? Apa dia benar-benar hancur karena kepergian si anak babu itu? Untuk apa sih Andreas menangisinya? Dia itu tampan dan kaya. Jadi mudah untuk Andreas mencari pengganti si anak babu itu. Teriak Yana tidak terima. Wanita parubaya itu mengacak-acak rambutnya frustasi,
membuat Brahmana mulai bosan dengan perilaku Yana. Ma, Papa capek. Mau istirahat dulu. Brahmana ingin berlalu meninggalkan Yana, namun wanita tua itu langsung mencekal tangan suaminya. Pa, kamu cari Andreas ya, bawa dia pulang. Mama gak tahan lagi jauh sama Andreas, Pa. Yana merengek pada Brahmana membuat pria parubaya itu mulai geram. Sudah berapa kali Papa bilang, kalau Andreas itu hanya pergi buat healing, Ma. Dia itu lagi depresi, karena Luna meninggal dalam keadaan hamil. Hati Andreas lagi gak baik-baik saja, Ma. Dia butuh waktu untuk sendiri buat merenungi kesalahannya di masa lalu. Karena kebodohannya dia membuat dua wanita yang benar-benar tulus padanya pergi dari kehidupan Andreas. Kinara pergi karena Andreas abaikan, bahkan anaknya sendiri pun dia telantarkan. Yang kedua, Aluna wanita yang dia cintai, tapi dia campakkan dengan kejam karena mendengar hasutanmu, Ma. Bayangkan, di mana hati Andreas saat ini. Dia pasti sedang menyalahkan dirinya sendiri karena tidak becus menjadi suami yang benar. Bersambung.